Selamat datang di Statistika Lanjutan dengan topik pengujian dengan metode non-parametrik. Perkenalkan, nama saya Pribadi Setianto. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pertama, mampu melakukan pengujian hipotesis untuk median tunggal. Kemudian melakukan pengujian hipotesis median dari beda atau median dengan match pair sampel. Mestinya Anda paham seperti apa sampel yang bersifat match pair atau sampel berpasangan. Yang ketiga adalah mampu melakukan pengujian hipotesis beda dua median dengan sampel independen. Yang keempat adalah mampu melakukan pengujian hipotesis untuk keseragaman lebih dari dua median. Dan yang kelima adalah mampu melakukan pengujian hipotesis terhadap korelasi dua variabel. Sehingga materinya meliputi ada pendahuluan, kemudian Wilcoxon Sign Rank Test untuk menguji median tunggal maupun median dengan sampel berpasangan. Selanjutnya ada Wilcoxon Rank Sum Test atau Mann-Whitney Test untuk uji dua median. Kemudian mempelajari Kruskal-Wallis Test sebagai padanan dari ANOVA. Dan terakhir adalah Spearman Rank Correlation Test untuk pengujian hipotesis korelasi. Baik, kita mulai. Pertanyaan pentingnya adalah mengapa kita perlu mempelajari metode non-parametrik. Ya. Sebelum itu, perlu kita menjelaskan apa itu metode statistika non-parametrik dan non-parametrik. Sesuai dengan namanya, metode parametrik membahas inference terhadap parameter seperti rata-rata hitung, varians, parameter pada model regresi, dan sebagainya. Itu adalah metode yang sudah kita pelajari selama 2 semester ini. Sedangkan statistika non-parametrik mulanya merupakan inference terhadap yang bukan parameter. Dalam perkembangannya, metode ini digunakan untuk inference pada populasi yang tidak menuntut adanya distribusi teoritis tertentu. Jadi, dalam metode non-parametrik, alih-alih kita melakukan inference untuk parameter rata-rata hitung, maka ukuran sentral dari populasi yang disimpulkan melalui inference-nya adalah ukuran lokasinya, yaitu mediannya. Baik, jadi mengapa harus non-parametrik? Sederhana saja, karena datanya tidak memungkinkan dilakukannya metode parametrik. Mengapa harus menomorsatukan penggunaan metode parametrik? Jawabnya adalah karena inference dengan metode parametrik mempunyai power of the statistical test yang lebih besar. Mengapa metode parametriknya tidak dimungkinkan? Karena asumsi-asumsinya tidak terpenuhi, yaitu yang pertama, skala ukurnya hanya ordinal. Ya. Kemudian, kalaupun skala ukur datanya interval atau rasio, sampelnya tidak berhasil memenuhi asumsi kenormalan, baik karena populasinya memang tidak bisa diasumsikan normal, maupun ukuran sampelnya tidak memadai untuk tercapainya asumsi kenormalan. Dari penjelasan tersebut kemudian dapat disampaikan kelebihan dari metode non-parametrik. Yang pertama adalah bahwa asumsi yang digunakan lebih sedikit daripada metode parametrik, yaitu tidak harus terpenuhinya asumsi kenormalan. Asumsi yang masih diperlukan adalah bahwa distribusinya simetris.
Kelebihan kedua adalah bahwa metode non-parametrik dapat digunakan untuk pengujian ketika skala datanya adalah ordinal. Dan yang ketiga, metode non-parametrik dapat diaplikasikan pada sampel yang kecil. Namun tentu saja metode non-parametrik juga mempunyai kelemahan, yaitu bahwa berhubung pada metode ini datanya hanya skala ordinal atau diturunkan menjadi skala ordinal, maka ada informasi yang direduksi karena pada pengurutan kita tidak mengukur magnitude dari beda-beda antar urutan. Ini berbeda dengan penggunaan data berskala interval atau rasio, di mana kita dapat mengukur magnitude dari dua data yang berurutan. Tidak diukurnya intensitas atau magnitude dari beda menyebabkan menurunnya power of the test atau menaikkan type 2 error-nya. Dalam kuliah ini, metode non-parametrik yang dibahas akan dibatasi pada yang sangat umum digunakan dalam bidang ekonomi, yaitu beberapa metode non-parametrik yang didasarkan atas urutan atau rank. Mari kita bahas satu persatu. Wilcoxon Rank Test. Sesuai namanya, pengujian ini adalah berdasarkan urutan yang diberi tanda, maksudnya tanda positif dan negatif. Metode ini akan digunakan untuk menguji apakah mediannya sebesar M0, seperti halnya dahulu apakah rata-ratanya sebesar mu 0, begitu ya. Jadi M0 bisa sembarang angka tertentu, sembarang angka ya. Dan tentu saja juga bisa juga dipakai untuk menguji apakah medianya lebih kecil atau apakah medianya lebih besar dari sebuah nilai tertentu M0 tadi. Nah, sehubungan dengan pengujian ini, mari kita imajinasikan sejenak kondisi sampel dari populasi dengan median sebesar misalnya 25. Untuk sampel sebesar 10, apa yang akan mungkin kita dapatkan pada data sampelnya? Mungkin kita akan mendapatkan sebagian dari 10 data itu bernilai kurang dari 25. Dan sebagian lainnya bernilai lebih dari 25. Bisa saja sebagian besar atau seluruh data sebesar 10 itu bernilai kurang dari 25. Atau sebaliknya, sebagian besar atau seluruh data yang sebesar 10 itu bernilai lebih dari 25. Kemudian kita kembali ke logika pengujian hipotesis rata-rata hitung yang kita pelajari semester lalu, di mana kita menetapkan batas-batas nilai untuk menolak hipotesis, yaitu ketika nilai estimatornya sangat jauh dari nilai yang dihipotesiskan. Logika itu pula yang akan dipakai pada Wilcoxon Rank Test. Ada dua pemakaian dari Wilcoxon Rank Test ini, yaitu yang pertama adalah untuk pengujian sebuah median populasi. Ya. Pada pengujian ini, bila data yang digunakan adalah interval atau rasio, maka akan ditransformasikan ke dalam skala ordinal. Ya. Kemudian, ada 3 alternatif desain yang akan kita miliki. Kita semua sudah sangat familiar dengan alternatif-alternatif tersebut. Desain pertama adalah untuk uji dua arah. Pernyataan ini dibaca sebagai bahwa H0 adalah median populasinya sebesar M0, ya, sehingga hipotesis alternatifnya adalah HA, median populasinya tidak sama dengan M0. Kemudian ada alternatif kedua, berbentuk pengujian searah bawah atau searah kiri, yang seperti ini. Ya. Dan kemudian alternatif ketiga dinyatakan demikian ini, sebagai pengujian searah kanan, sesuai dengan arah penolakan H0-nya. Selanjutnya, ada kriteria penolakan
H0 berikut ini. Pada desain pertama, H0 akan ditolak bila statistik uji yang disimbolkan dengan T adalah lebih kecil atau sama dengan sebuah batas bawah TL. Atau statistik uji T lebih besar atau sama dengan batas atas TU. Bila dinyatakan dalam garis bilangan, menjadi demikian ini. Jadi, tolak H0 bila T bernilai seperti pada garis merah tersebut. Untuk desain kedua, kriteria penolakannya adalah bila statistik ujinya T adalah lebih kecil atau sama dengan TL yang merupakan batas bawah. Mulai dari nilai itu atau kurang merupakan daerah penolakan hipotesis. Dan untuk desain ketiga, kriterianya adalah tolak H0 bila statistik ujinya lebih besar atau sama dengan batas atas TU. Masing-masing batas atas dan batas bawah itu tentu saja pada tingkat signifikansi tertentu. Adapun statistik ujinya adalah T yang bertanda positif atau disimbolkan dengan T plus seperti ini. Nilai-nilai batas bawah dan batas atas kriteria penolakan hipotesis akan disajikan dan dijelaskan kemudian. Sebelum itu, perlu dijelaskan bagaimana mendapatkan nilai statistik ujinya T plus tersebut. Mari kita lihat pada sajian berikut ini.